Saudara-saudari, Bapak dan Ibu kembali berjumpa dan Shalom Alaikum. Saya jelaskan dulu kenapa saya suka mengucapkan Shalom Alaikum. Tadi beberapa bertanya, ucapan Shalom Alaikum ada di dalam Alkitab, yaitu ada di dalam Injil Yohanes pada pasal 20 ayat yang ke-19. Pada waktu itu murid-murid berada di suatu rumah dengan pintu-pintu yang terkunci karena Kristus wafat. Dan mereka belum tahu bahwa Kristus sudah bangkit. Pintu-pintu terkunci, para murid takut, kemudian bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk. Tuhan Yesus datang tanpa ketok pintu, tanpa buka pintu, padahal tembok dan terkunci, dan berdiri di tengah-tengah para murid dan mengatakan Shalom Alaikum. Dalam bahasa Indonesia, damai sejahtera bagi kamu. Kalau mau dijawab, Waalaikum Shalom atau Alaikum Shalom. Kalau mau dijawab, kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Kalau dijawab lebih baik karena setiap salam bagusnya memang dijawab. Jadi nomor satu kenapa saya suka, karena itu ucapan Sang Kristus sendiri, Shalom Alaikum. Jadi mengulanginya sesuatu yang pastinya baik. Nomor dua, keadaan para murid dalam keadaan takut. Dan dengan salam itu mereka merasa disertai Tuhan ada, Tuhan hidup. Maka salam yang sama semoga juga menguatkan kita yang mungkin hari demi hari mengalami ketakutan. Kiranya kuat kuasa Tuhan yang menguatkan kita sendiri. Jadi itu kenapa kalau dalam acara saya suka membuka dengan Shalom Alaikum. Itu bahasa Ibrani yang terjemahannya nanti buka sendiri ya. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Nomor 2, topi yang saya pakai ini sebenarnya apa? Ini bukan topi vampir ya. Tadi yang dengar tuh kayak topi vampir katanya. Ngawur, enak aja. Ini topi asli seorang imam Katolik atau presbiter Katolik. Hanya memang topi ini namanya bireta. Bireta. Jadi setiap klerus atau hierarki dalam gereja Katolik itu punya topi sebenarnya. Dari yang paling rendah itu diakon, presbiter, kemudian uskup juga punya, para kardinal, dan Bapak Paus sendiri punya. Bentuknya mirip, hanya dibedakan dengan warna. Hitam untuk para imam, para romo. Kalau warna ungu untuk para uskup. Saya yakin Bapak Uskup almarhum pasti pernah berfoto dengan topi seperti ini, tapi pasti warnanya tidak hitam, tapi warnanya ungu. Dan warna merah adalah warna kardinal. Kalau Bapak Suci warnanya putih tetapi tidak ada khusus topi seperti ini, tapi hanya skull cap atau yang seperti setengah mangkok itu yang ditaruh di atas. Nah itu, putih itu uskup, merah itu kardinal, ungu adalah para uskup, dan hitam adalah warna untuk imam. Kenapa kok tidak ada romo-romo sekarang yang pakai? Simply karena mereka nggak punya, gitu aja. Kenapa mereka tidak punya? Karena topi ini tidak lagi diwajibkan setelah tahun 65. Dalam setiap perayaan liturgi dan dalam berpakaian resmi, seorang imam dulu wajib menggunakan topi bireta ini, tapi sejak tahun 65 kewajibannya dicabut. Tapi tidak ada larangan sebenarnya, karena kewajiban dicabut, lalu tidak mudah mendapatkan ini, apalagi kalau beli di Indonesia agak sulit karena hampir tidak ada toko yang menjualnya. Kita harus mendapatkannya paling tidak di Roma dan beberapa negara Eropa, sehingga para romomu pasti tidak ada yang punya. Kenapa kok Romo Bayu kurang kerjaan seperti itu? Biarin aja, karena supaya botaknya ketutupan. Bukan itu, sebenarnya bukan itu, hanya memperkenalkan bahwa kita punya kebiasaan yang ternyata hilang. Nggak penting juga sih, kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau pakai ini agak sedikit lebih ganteng gitu. Wah sama ya ternyata ya. Terima kasih ya Bu ya. Mama saya aja nggak pernah bilang begitu loh. Terima kasih, tersanjung saya, tersinjai. Tema hari ini agak-agak seram, ngeri-ngeri sedap kalau kata orang sekarang, yaitu gereja setan. Saya nggak tahu kenapa Bindoman meminta tema gereja setan. Padahal sejujurnya tema ini tidak seseram secara kelihatan, kan gereja setan kayaknya seram, padahal tidak begitu. Nomor 2, kalau untuk kehidupan ibu-ibu Bunda Kudus tidak terlalu ada nyambungnya sebenarnya. Jadi nggak usah didengarkan aja sebenarnya, karena tidak terlalu nyambung. Karena ibu-ibu itu kan doa, puji-pujian, terus
makan bersama pesennya 10, yang makan cuma 5 gitu kan, ibu-ibu itu biasanya begitu dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak apa-apa, sebagai sebuah pengetahuan, gereja setan patut juga kita bahas karena ini fenomena yang terkait juga dengan iman Katolik, karena iman Katolik bicara mengenai malaikat, bicara mengenai setan. Yuk kita bahas. Disclaimer-nya dulu, saya bukan promotornya gereja setan, tapi saya seorang imam Katolik yang sedikit ya mempelajari mengenai soal-soal seperti ini, tapi tidak terlalu banyak juga. Mari kita bahas mulai dari yang pertama, doa Santo Mikael. Ya, doa ini doa yang hilang, maka saya mengajak umat semua kembali mendoakan doa ini. Kembali ke tahun sebelum 65. Sebelum 65, doa ini selalu didoakan oleh umat bersama dengan Romo setelah selesai misa. Jadi begitu misa, tanda petik doa penutupnya sebelum pulang, ini wajib doa ini. Karena ini doa yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Sri Paus abad yang ke-19. Nah, kemudian disebarkan ke seluruh dunia sebagai doa perlindungan. Bahasa tanda petiknya ini adalah doa pengusir setan di dalam iman Katolik, atau doa perisai, doa perlindungan, doa yang begitu kuat, doa yang begitu sakti untuk melawan kuasa kegelapan. Tapi sayangnya sejak tahun 65 entah bagaimana doa ini tiba-tiba menghilang dari gereja Katolik, entah bagaimana. Kita tidak tahu prosesnya bagaimana, tiba-tiba tidak ada saja. Nah, kemudian saya menemukan kembali khasanah iman kita, ternyata kita punya doa seperti ini yang sangat luar biasa. Maka mari saya mengajak membiasakan, kalau selesai misa doakan doa ini. Boleh doa-doa yang lain, tapi selipkan selalu doa ini. Dan juga doakan setiap malam, atau ketika kamu merasa mendapatkan serangan kuasa kegelapan. Sorry, saya disclaimer dulu. Jangan membayangkan serangan kuasa kegelapan tuh hihihihi gitu. Enggak selalu begitu. Pokoknya kalau ngomong kuasa kegelapan itu terus musik horor, enggak begitu. Ketika kamu digoda untuk melakukan sesuatu yang jahat, itu serangan kuasa kejahatan. Godaan itu serangan kuasa kejahatan. Bukan kok terus ada apa itu kuntil bapak, pocong, ya, enggak begitu. Terus tiba-tiba ada horor apa, gelas pindah sendiri apa segala, bukan itu. Percayalah padaku, setan yang jenis seperti itu setan yang remeh, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Cuma lucu-lucuan aja. Gelas pindah sendiri itu kan sebenarnya lucu. Pindah sendiri ya, terus balik ke sana, lucu kamu gitu. Lucu saja sebenarnya. Hanya itu yang mampu dia lakukan. Yang lebih kuat, yang lebih sakti adalah tanpa menunjukkan dirinya membuat kerusakan. Itu sebenarnya serangan kuasa jahat yang paling kuat, tanpa menunjukkan dirinya membuat kerusakan. Tanpa menunjukkan ada tanda-tanda ada kuasa jahat, hidupmu hancur, rumah tanggamu retak, keluargamu berantakan. Itu serangan yang jauh lebih kuat daripada soal tadi itu. Nggak ada itu. Itu tidak terlalu penting kalau kayak gitu. Kalau mengalami begitu dianggap aja lucu, 3 hari kemudian kamu doa ini dia juga pergi karena sudah bosan. Oh ternyata nggak takut, malah dianggap lucu gitu. Kalau ketemu saya dia saya lebih serem saya gitu. Dia yang takut kan, karena lucu gitu. Ini nanti tolong bisa di copy, di crop atau di foto dan didoakan setiap hari. Kalau bisa semi hafal seperti, atau malah hafal seperti doa harian kita, doa Bapa Kami kita sudah langsung hafal keluar. Salam Maria itu langsung keluar. Sebisa mungkin ini juga bisa langsung keluar ketika dibutuhkan. Kalau kamu rep-repan apa itu ketindihan bahasa Jawa itu terus tiba-tiba doa ini. Kalau kamu merasa diserang gangguan godaan, tiba-tiba harus doa ini. Dengan begitu saja nanti selesai misa kita doakan ya, langsung praktek ya. Jadi selesai misa setiap hari nanti kamu praktekkan doa, dan juga setiap malam sebelum tidur doa perlindungan. Mari tolong bantu saya mempromosikan, dan kita bantu Santo Mikael dan pasukan malaikat, karena akhir-akhir ini mereka sering kalah dengan pasukan Lucifer dan kawan-kawannya. Kalau doa ini makin kita doakan dan gemakan di seluruh dunia, pasukan Tuhan akan makin kuat. Ini bahasa Jepangnya begitu kira-kira.
Mari sekarang kita lanjutkan tema hari ini, kita bicara sebenarnya mengenai satanisme. Loh, sorry, kok ini sudah ada di sini ya? Doa Santo Mikael sudah ada. Oh, sudah ada ternyata. Ini nggak gaib berarti ya, sudah disiapkan ya. Tadi saya nggak lihat, tiba-tiba kok ada gitu. Nggak gaib ya. Nah, kita bicara mengenai satanisme. Kalau kita bicara mengenai satanisme, sebenarnya sudah berabad-abad sejak manusia ada itu sudah ada satanisme. Karena kejatuhan malaikat menjadi setan, mereka sebelum manusia ada. Kalau kita tahu mengenai ilmu demonologi, setan itu ada sebelum manusia. Jadi sudah ada setan dulu, baru manusia. Penciptaan dalam kitab Kejadian itu sudah ada setan, karena mereka makhluk rohani. Jadi satanisme sudah sejak zaman kuno, dan muncul di dalam kebudayaan kuno dalam bentuk penyembahan dewa-dewi yang kadang-kadang menggunakan persembahan-persembahan manusia. Kalau kita baca sejarah kebudayaan kuno, ada banyak persembahan-persembahan manusia, bahkan kadang-kadang yang dibunuh dengan keadaan hidup-hidup, jantungnya, persembahan perawan, persembahan laki-laki yang belum punya istri dan lain sebagainya. Paganisme atau penyembahan dewa-dewi pada masa kuno, ujungnya sebenarnya adalah satanisme, penyembahan kepada setan. Dalam tradisi Alkitab Perjanjian Lama, kita kenal persembahan kepada dewa Molok. Nah, nanti kamu cari persembahan kepada dewa Molok itu juga bagian dari bentuk satanisme. Tetapi di zaman modern yang kemudian dikenal dengan The Church of Satan atau gereja setan, yang kemudian menjadi populer sebutan di mana-mana, itu dimulai tahun 66, yaitu 1966, ketika zaman-zaman kita kacau-kacau revolusi itu, waktu itu ada PKI dan sebagainya. Di Amerika, seseorang yang bernama Anton LaVey ini mendirikan gereja setan. Apa itu gereja setan? Mari kita lihat sebentar. Sebenarnya ini merupakan organisasi, ya, sebuah organisasi ya religius, itu tanda petik, karena religiusnya ini harus kita pahami, ini tidak ada hubungan dengan agama seperti yang kita pahami, ya, nyembah Tuhan, tidak. Tapi religius, mereka mengklaim sebagai organisasi religius, tapi religius yang harus kita pahami dalam tanda petik. Didirikan 30 April 1966, dan Anton LaVey itu imam agungnya COS, itu singkatan Church of Satan, sampai tahun 97, di mana dia meninggal pada tahun 97. Kalau kita membaca The Satanic Bible, mereka juga punya, itu karangan dari Anton LaVey ini. Nah, kita sekarang bicara mengenai Satanic Bible, itu punya kitab suci. Tapi sekali lagi, kata suci harus beri tanda petik ya. Ini suci bukan dalam arti yang kita pahami, tapi mereka menganggapnya suci, tapi dalam arti yang berbeda. Dia mengarang sebuah tulisan itu yang kumpulan macam-macam, termasuk ada upacara-upacara, observasi, aturan-aturan mereka yang kebanyakan membalik-balikkan dari ayat-ayat Alkitab. Itu yang ditulis oleh Anton LaVey ini tahun 69. Dia menamakannya sebagai The Satanic Bible. Kalau kita terjemahan dalam bahasa Indonesia, Alkitabnya setan, Alkitab setan ya. Sebenarnya ini merupakan parodi ya. Parodi itu artinya pembalikan dari iman Kristen. Kita tahu ini terjadinya di Amerika, tanah Amerika, San Francisco, dan Amerika itu kan sebenarnya sangat kental dengan kekristenan ya. Kekatolikan ya kuat, Protestan ya kuat, macam-macam, Anglikan macam-macam, pokoknya Amerika itu religius lah sebenarnya, dalam arti tertentu religius. Lalu mulai macam-macam revolusi seks, revolusi media dan macam-macam terjadi zaman-zaman ini. Lalu orang-orang seperti ini seperti mau melecehkan, menghina, memparodikan kekristenan sebenarnya. Lalu mereka membentuk seperti ini. Ini awal mulanya di zaman modern. Lalu menyebar ke seluruh dunia, tapi sebagaimana setiap organisasi pada gilirannya COS ini terpecah-pecah macam-macam. Dan sekarang sebenarnya kalau di Amerika yang sangat populer malah saingan beratnya yang singkatannya TST, The Satanic Temple. Ini dulu pecah macam-macam, kemudian akhirnya ada satu yang baru ini, bahkan belum lama saya punya videonya tapi saya nggak tega menampilkannya. Jadi mereka mengadakan yang namanya Satanic konferensi setan. Ini belum lama ini terjadi di situ. Salah satu adegannya adalah menyobek Alkitab. Jadi Alkitab itu disobek-sobek. Ini kalau pernah mungkin beredar beberapa video, kamu pernah lihat, itu belum terlalu lama ini. Mereka mengadakan di Amerika
konferensi setan dengan salah satu agendanya atau acaranya adalah penghujatan dengan menyobek Alkitab. Tapi bukan Alkitab setan, tapi Alkitab Kristen, Alkitab kita yang kemudian disobek-sobek dan dilecehkan. Itu situasi Amerika. Jadi sebenarnya saya mengatakan di awal tadi itu tidak terlalu relevan sebenarnya, karena semua ini terjadi di tanah Amerika. Di Indonesia kita mungkin tidak akan menjumpai hal seperti ini terang-terangan, karena di Indonesia bisa dianggap melawan hukum. Contoh kalau merobek kitab suci, apalagi kalau sampai merobek Al-Quran, wah itu hukum bertindak kuat nanti ya. Merobek Alkitab kita juga bisa didemo dan seterusnya, paling enggak menghadapi tuntutan-tuntutan hukum. Tapi Amerika memang agak beda. Mereka itu asik kok memang, mereka itu asik. Amerika itu kan hate speech kan nggak masalah. Jadi ngata-ngatain orang, menghujat orang itu kan nggak masalah. Yang dipermasalahkan di tanah Amerika, Amerika Serikat maksud saya, USA ya, adalah kalau orang melakukan violence, kekerasan. Kalau mukul baru kamu kena perkara. Tapi kalau maaf menjanjuk-janjukkan orang itu nggak apa-apa gitu. Betul itu. Karena hate speech itu nggak masalah. Itulah kenapa ketika waktu itu Trump naik, itu kan dipakai mereka ujaran kebencian dan sebagainya, itu nggak masalah di sana. Maka ketika COS berdiri, kemudian TST kemudian berdiri, mereka melakukan apapun yang di Indonesia tidak bisa, di tanah Amerika mereka santai-santai saja. Yang menjadi masalah kalau kemudian mereka katakanlah membakar gereja, nah itu sudah violence, itu melanggar hukum. Tapi kalau ngomongin misalnya menghujat, saya nggak tega mengatakannya, saya nggak akan memberi contoh. Ada banyak penghujatan kepada Tuhan Yesus, kepada Alkitab dan sebagainya. Karena bahkan dalam ritual mereka ada yang namanya ritual penghujatan. Oke, saya mau beri contoh tentang TST ya, karena ini sekarang yang paling populer dan gerakannya sudah merambah pada gerakan sosiopolitik. Sosiopolitik itu adalah gerakan yang tidak hanya soal ranah-ranah ibadat, kumpulan, organisasi, tapi mereka sudah masuk kepada ranah menyerang hukum dalam arti, contoh, nanti ada contohnya, aborsi kan di beberapa negara dilarang, di Amerika sekalipun, karena itu ilegal. Nah mereka berjuang supaya undang-undang diubah dan supaya aborsi dibolehkan. Nah itu maksudnya sosiopolitik itu begitu. Mereka sudah sampai kepada gerakan-gerakan untuk menyerang pemerintah dalam arti membalik-balikkan hukum supaya sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi itu sudah, kalau di Amerika sudah mengerikan sebenarnya ya. Seandainya saya seorang Romo di Amerika, saya bingung juga menghadapi seperti ini, karena masyarakat sudah sangat kenal baik dengan hal-hal seperti ini, pemikiran-pemikiran juga liberal dan sebagainya. Kita di Indonesia agak lumayan, karena seperti ini tentu secara tradisional terbentengi, kita masyarakat sebenarnya masih sangat tradisional kita ini ya. Jadi agak lumayan. Mungkin secara sembunyi-sembunyi dan dianut di dalam pikiran-pikiran orang muda sekarang mungkin. Tapi untuk sampai organisasi dan terbuka dan legal, tampaknya masyarakat kita masih punya benteng yang cukup kuat secara sosial ya. Oke, kita pelajari. Apa yang saya katakan tentang TST tidak dari saya sendiri, tapi saya ambil sumber langsung. Jadi ini kata-kata mereka sendiri, bukan saya ngarang, karena saya ambil dari sumber yang sah, yaitu ini ya, sumbernya di internet ada, nanti kamu bisa mengecek sendiri, itu thesatanictemple.com dan seterusnya. Saya mulai dari about us, tentang mereka. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang adalah perkataan mereka sendiri tentang diri mereka. Saya akan membacakannya, saya menerjemahkan dari bahasa Inggrisnya saja. Misinya kalau kita lihat, ya ini asik sekali Bapak dan Ibu. Asiknya adalah misi mereka kalau kita lihat seperti tidak ada yang bertentangan dengan iman Kristen. Coba dibaca. Ya, coba dibaca. Ya, sama-sama kita baca. Nomor 1, mendukung kebaikan dan empati. Oke, stop. Ini Kristiani nggak kira-kira? Kebaikan, empati itu Kristen banget kan? Jadi asiknya adalah misi mereka, kalau kita lihat sekilas tidak ada yang bertentangan apapun dengan apa yang kita yakini. Stop sampai di sini sebelum lanjut nomor 2. Zaman sekarang yang repot adalah itu. Jadi serangan-serangan kuasa gelap itu yang repot adalah situasi yang tampaknya Kristen tapi bukan. Setan menggunakan cara yang baru. Kalau dulu itu jelas, kamu ke dukun itu jelas, tanpa diajari, tanpa baca KGK jelas.
Tapi yang samar-samar namanya New Age contohnya, kayak Kristen gitu ya. Nggak apa-apa, kamu boleh tetap doa di gerejamu kok, nggak apa-apa. Namanya New Age movement. Ini tidak ada hubungan langsung dengan satanisme, tetapi maksud saya adalah zaman now ini kuasa gelap menggunakan cara tipuan yang abu-abu. Kalau dulu hitam putih kelihatan ya, jahat baik. Kalau sekarang enggak, baik putih, enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, ini boleh kok pakai doa kamu, enggak apa-apa, sama kita kepada Tuhan yang Maha Esa, boleh, tapi di dalamnya hati-hati. Nah itu yang sekarang banyak menyerang, itu New Age movement atau New Age, itu gerakan New Age. New Age itu cinta kasih apa segala macam yang kayaknya Kristiani. Yuk kita lanjutkan, ini yang mau saya tunjukkan yang kayaknya Kristiani. Nomor 2 sama-sama kita baca. Menolak otoritas sewenang-wenang. Kita diajari enggak untuk sewenang-wenang? Kan enggak. Jadi menolak yang sewenang-wenang kan berarti Kristen juga kan? Sama. Nomor 3, yuk kita baca. Membela akal sehat untuk bertindak. Nomor 4, melawan ketidakadilan. Dan nomor 3, mempelopori tindakan yang bermartabat. Tindakan bermartabat itu artinya menghargai manusia sebagai manusia, memanusiakan manusia sebagai ya manusia, tidak melecehkan harkat martabat sebagai manusia. Itu semua tampak Kristen. Jadi mana salahnya? Itulah kenapa ini mudah dan masuk akal, karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak ada yang bertentangan kalau kita lihat secara langsung. Asik kan? Asik sekali. Ini nggak pernah saya bicarakan dimanapun loh ya, ini eksklusif di Bindoman, jadi Anda yang mengikuti. Saya belum pernah bicara dimanapun mengenai ini, karena saya juga agak takut juga bicara mengenai ini sebenarnya. Ya, jadi ini eksklusif Bindoman. Saya belum pernah membicarakannya dimanapun dan belum pernah mengunggah di dalam YouTube Katkit. Materi memang sudah saya pernah siapkan jauh lama. Tiba-tiba ada yang minta, tinggal dibuka aja filenya, sudah ada. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan-pertanyaan umum, lagi-lagi ini dari mereka sendiri. Pertanyaan-pertanyaan umum saya jawab dari mereka sendiri. Pertama, pertanyaan yang kita ajukan kepada satanis, yaitu TST tadi, apakah kalian menyembah Satan? Yuk kita lihat jawaban mereka. Sama-sama kita baca. Kami tidak menyembah Satan, kami juga tidak percaya adanya Satan atau hal supernatural. Anda bisa baca teks Inggrisnya, hanya saya terjemahkan supaya lebih gampang saja. Terus saya taruh supaya tahu maksudnya aslinya bahasanya apa, siapa tahu nanti Romo salah menerjemahkan gitu ya. Nah itu, jadi asiknya adalah mereka mengakui tidak nyembah setan. Lucu kan? Gereja setan, the satanic temple, kuil setan, pokoknya satanisme, tapi mereka mengatakan kami tidak nyembah setan. Nomor 2 yang lebih lucu, kami tidak percaya setan itu ada. Bagi kami setan itu nonsens, omong kosong. Kita yang Kristen percaya adanya setan. Mereka yang menyebut diri gereja setan atau the satanic temple tidak percaya setan itu ada. Bahkan mereka juga tidak percaya hal-hal supernatural. Apa? Gaib maksudnya. Berarti mereka tidak percaya ada malaikat, mereka tidak percaya ada arwah orang mati, hal yang gaib yang tidak bisa dilihat raganya itu. Jadi bagi mereka dunia itu materi saja, raga saja. Kalau yang sudah tidak ada raga itu tidak ada. Malaikat tidak ada, orang mati arwahnya tidak ada, Tuhan ada apa tidak? Dengan demikian Tuhan juga tidak ada menurut mereka, karena Tuhan bagian dari hal yang supernatural. Bahasa kitanya alam gaib, Tuhan itu bagian dari alam gaib. Lucu kan? Lucu sekali. Ini kalau kita mendengarkan tuh kaget sebenarnya. Loh, mereka itu gereja setan, kok tidak percaya setan, bahkan tidak percaya setan itu ada. Lucu sekali. Yuk kita lanjutkan. Sama-sama kita baca. TST itu the satanic temple. Oke, TST percaya bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari tahayul. Bagi mereka, agama itu tahayul. Jadi kepercayaan kepada sesuatu yang gaib itu tahayul. Tuhan itu tahayul. Jadi kata tahayul ini jangan dimaknai tahayul dalam versi Katolik ya. Kata-katanya sama tapi maknanya beda. Ini tahayul versi mereka. Bagi mereka semua kepercayaan pada hal yang gaib adalah tahayul karena tidak bisa dibuktikan.
Tuhan mana? Coba mau ya Tuhan, Tuhannya mana? Nggak bisa. Diukur pakai apa? Alatnya apa? Mikroskop, nggak ada. Nah, bagi mereka semua hal yang gaib, mau Tuhan, mau malaikat, arwah orang mati, apapun, setan termasuk, itu nonsens dan bagian dari tahayul yang harus dibuang, kata mereka. Untuk mereka kita ini lucu, untuk mereka ya. Tadi nyanyi-nyanyi gitu, terus yang disembah siapa katanya? Kalau mereka, Yesus, Yesusnya mana katanya? Nggak ada katanya, nggak ada. Yesusnya hidupnya cuma 2000 tahun lalu, sudah nggak ada. Kira-kira begitu kalau versi mereka. Jadi itu yang dimaksud sebagai tahayul. Jadi jangan heran kita ini juga dianggap orang-orang yang menganut tahayul versi mereka. Kalau kita kadang-kadang menganggap orang lain tahayul, kita juga dianggap menganut tahayul. Tapi ini versi mereka. Jangan mengguncangkan imanmu ya. Jangan mengguncangkan imanmu. Nomor 2, sama-sama, kami tidak mempromosikan sebuah kepercayaan akan Satan yang personal. Bagi mereka setan itu tidak ada sosoknya, personal itu begitu. Bagi kita orang Kristen, setan itu kan bersosok, ada pribadinya. Ada malaikat agung yang jatuh menjadi penghulu setan, kemudian nanti ada jenderal setan, ada kemudian sersan setan, mayor, kopral, prajurit dan seterusnya. Hierarkinya kan ada bagi kita. Itu jelas. Tapi mereka, untuk mereka itu omong kosong, tidak ada seperti itu. Setan itu tidak ada, bahkan yang personal pun tidak ada. Lalu apa maksudnya mereka menggunakan nama setan? Ini dijelaskan oleh mereka sendiri. Kenapa kok pakai nama gereja setan? Kenapa menggunakan nama kuil setan? Setan itu maksudnya apa bagi mereka? Ini penjelasan mereka sendiri atas arti kata setan bagi mereka. Yuk baca sama-sama. Menggunakan nama Satan artinya memilih pencarian rasional terlepas dari supernaturalisme dan tahayul yang berbasis pada, jadi kamu itu keyakinanmu kuno. Kamu berbasis pada keyakinan 2000 tahun lalu. Ini kalau versi mereka. Keyakinan kuno, tahayul, supernaturalisme itu harus lepas. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan, maka lepas. Malaikat lepas, setan lepas. Itu yang dimaksud, harus lepas dari supernaturalisme. Basisnya keyakinan-keyakinan kuno. Nah, ini mereka menyerang kekristenan secara langsung, secara muka dengan muka. Karena bagi mereka kekristenan nonsens. Tidak bisa punya bukti apapun bahwa Tuhan itu ada. Sekalipun kamu membuktikan, tidak mungkin ada buktinya, memang begitu. Bukti empiris ya. Tentu ini persoalannya lebih luas daripada hanya soal buktinya Tuhan ada. Bukti Tuhan itu ada secara filosofis ada. Tapi bukti adanya Tuhan secara empiris tidak ada. Empiris itu maksudnya bisa diteliti, dipegang, diraba, itu namanya empiris. Jadi Tuhan itu bisa dibuktikan apa tidak? Bisa, tetapi secara filosofis. Tapi kalau secara empiris tidak bisa. Mereka yang dimaksud pencarian rasional itu empiris. Ini bahasa kerennya empirisisme. Ruwet. Oke lah, kita lanjutlah daripada ruwet ya. Selanjutnya, yuk sama-sama kita baca. Satanis harus aktif berkarya untuk mengasah pikiran kritis dan melatih agnostisisme yang masuk akal. Nah, agnostik itu maksudnya begini. Kan sekarang ini di kaum muda beberapa di Indonesia sudah mulai mengaku saya ateis, saya agnostik. Kalau ateis itu tidak percaya Tuhan, simpelnya atheos, tidak Tuhan, atheos. Agnostik itu tidak tahu artinya. Jadi orang yang mengaku agnostik maksudnya adalah Tuhan ada apa enggak? Tak roh, emangnya gue pikirin. Nah gitu. Tuhan ada yang enggak pengaruh dalam hidupku, Tuhan tidak ada pun tidak pengaruh dalam hidupku. Itu namanya agnostik. Kalau ateis, Tuhan tidak ada. Saya tolak, Tuhan itu tidak ada. Bagi saya Tuhan tidak ada, itu ateis. Kalau agnostik, EGP, kira-kira gitu, EGB. Emangnya gue pikirin, Tuhan ada ya enggak masalah, Tuhan tidak ada ya tidak masalah. Tuhan kalaupun tidak ada, oke. Kalau Tuhan ada, ya tidak punya pengaruh dalam hidupku. Kira-kira begitu. Itu yang dinamakan agnostik. Agak mirip tapi ini berbeda. Meskipun kadang-kadang orang-orang muda yang mengaku agnostik nggak ngerti artinya apa. Gitu. Tuhan tidak ada, saya agnostik. Lah kamu kalau begitu bukan agnostik sebenarnya. Gitu. Itu ateis. Nah, gitu. Tapi Bunda Kudus sekarang tahu bedanya agnostik dengan ateis. Sekali lagi, ini nggak terlalu relevan di Indonesia.
secara terbuka hanya di Amerika, tapi mungkin di antara orang-orang muda kita sudah ada pikiran-pikiran seperti ini. Bisa jadi ini merupakan langkah antisipatif seandainya sekitar kita orang-orang muda juga terjangkit pikiran-pikiran yang seperti ini. Maka kunci untuk memahami dunia bagi mereka itu dunia material. Perhatikan, ini kalimat mereka sendiri. Sama-sama kita baca bahasa Indonesianya. Keyakinan kami harus mudah menyesuaikan dengan paham ilmiah mutakhir terbaik tentang dunia material. Jangan pernah kembali. Maksudnya kembali memeluk tadi itu yang dianggap tahayul-tahayul. Jadi bagi mereka semua itu material. Hanya bisa ditinjau dari sudut pandang material. Maka pendapatnya adalah materialisme. Materialisme itu maksudnya menolak segala yang gaib. Jadi kalau manusia mati kemana bagi mereka? Habis, tidak ada lagi. Karena manusia hanya materinya. Jadi kalau Romo Bayu ini materinya ada, berarti ada Romo Bayu. Nanti begitu mati, bosok, hilang, udah nggak ada Romo Bayu. Karena bagi mereka semua di dunia ini hanya materi belaka. Pikiran itu kalau otaknya pecah, selesai. Berarti kamu udah nggak bisa mikir gitu kira-kira. Jadi nyawa tidak ada, jiwa tidak ada, roh tidak ada. Loh kalau begitu badan ini yang menghidupkan apa? Kalau nggak ada rohnya? Bagi mereka jawabannya gampang. Badan ini yang menghidupkan aliran darah. Aliran darah mendapatkan dari nutrisi makanan. Makanan memberikan pergerakan dalam darah lalu masuk kepada otak memerintahkan. Nah, memang ada jawabannya secara duniawi. Memang betul ada. Karena mereka memang tidak percaya adanya jiwa, roh, nyawa, dan lain sebagainya. Itu yang disebut paham dunia materialisme. Matre. Hanya kalau di Indonesia, matre itu diistilahkan mata duitan. Padahal nggak ada hubungannya dengan itu. Wah dia mah matre, bukan itu sebenarnya. Matre itu pandangan mengenai dunia yang hanya memandang soal-soal yang jasmani saja. Tidak ada yang rohani. Itu sebenarnya matre itu arti dasarnya itu materialisme. Oke, kita makin asik aja pembahasannya ini ya, makin nggak nyambung. Selanjutnya, apakah kalian mempromosikan kejahatan? Kan setan kalau dalam iman Kristen itu kan jahat, sumber segala dusta, sumber segala kejahatan. Lalu kalau mereka mengatakan gereja setan, berarti kamu mempromosikan, mendukung kejahatan. Kita lihat jawaban mereka. Sama-sama kita baca. Kami tidak mempromosikan kejahatan. TST memegang premis dasar bahwa membenarkan penderitaan adalah buruk dan bahwa mengurangi penderitaan itu baik. Coba perhatikan. Kalau kita lihat sekilas kayak Kristen kan? Kami tidak mendukung kejahatan. Mempromosikan berarti mendukung. Justru kami ingin mengurangi penderitaan karena bagi kami, bagi para satanis, mengurangi penderitaan berarti kan nolong orang yang menderita itu baik. Membuat penderitaan, membenarkan dari membuat orang lain menderita berarti buruk. Kira-kira isinya bagian ini Kristen apa enggak? Kristen. Lucu kan? Jadi yang sekarang membahayakan itu seperti saya ulang bagian awal, bukan hitam putih, tetapi yang abu-abu itu yang sangat bahaya pada masa sekarang. Jadi para ibu tolong hati-hati ya bagian ini. Kadang ikut ini pernafasan. Gak apa-apa kok, ini gak ada gitu-gitunya. Ikut ini, ikut itu, meditasi ini, meditasi itu. Gak apa-apa kok, doanya tetap Bapa kami kok. Hati-hati. Hati-hati ya. Karena meditasi yang bukan Katolik itu lain ceritanya. Katolik punya meditasi ya. Meditatio itu merupakan juga tradisi gereja Katolik. Tapi versinya lain. Sedikit menyimpang, hanya saya untuk menegaskan, meditasi Katolik tujuannya mengisi, meditasi yang non Katolik tujuannya mengosongkan. Kalau kamu sudah kosong, yang masuk siapa? Nah itu repotnya. Kira-kira kita bisa membahas lebih lanjut, lebih detail, tapi kira-kira begitu. Meditasi Katolik mengisi kita, mengisi dengan roh Yesus, dengan firman. Maka contohnya meditasi Katolik adalah doa Yesus. Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Atau mengucapkan nama Yesus, 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 Tuhan Yesus. Mengisi atau mengulang-ulang satu ayat. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu sabar.
kasih itu sabar, damai sejahtera bagi kamu. Jadi diisi firman. Meditasi yang lain berusaha mengosongkan diri kita dari apapun. Beda. Kalau sudah kosong, lalu kamu punya pintu masuk nyambung dengan omongan yang kemarin ya. Lalu yang masuk bisa siapapun dan apapun dalam iman kita. Jadi sekarang yang rumit adalah situasi yang dibungkus kayak kekristenan, dibungkus kayak firman, dibungkus kayak ada kasihnya, dibungkus kayak ada Yesusnya, padahal bukan sama sekali. Yesus yang lain yang diwartakan. Atau kadang-kadang Tuhan yang lain yang diwartakan, atau malah bukan Tuhan, hanya merupakan bungkus dan tipuan. Ini bungkusnya semua kayak bagus. Selanjutnya kita baca. Kami tidak percaya akan kejahatan simbolik. Oke, ini filosofis, kita lewat saja. Nah, ini menarik sekali. Yuk baca sama-sama. Kami mengakui hujat adalah ungkapan yang sah atas kebebasan pribadi terhadap norma-norma tradisional yang jadi bagi mereka menghujat Yesus tidak masalah, menghujat Alkitab tidak masalah, ngentutin Alkitab tidak masalah, nginjek-injek Alkitab, nyobek Alkitab, itu semua hujat bagi mereka sah. Kenapa? Kebebasan pribadi. Ini khas Amerika, Amerika itu menegaskan kebebasan pribadi, kebebasan individu. Ini khas sekali Amerika. Orang Eropa malah tidak terlalu seperti itu. Nah, ini kan omongan seperti ini kan datang dari Amerika, sehingga mereka punya latar belakang ya American Dreams dan lain-lain sebagainya, itu kira-kira begitu ya. Lanjut, apa makna setan bagi TST atau secara umum bagi orang-orang yang menganut satanisme? Sama-sama kita baca. Satan itu simbol pemberontakan abadi melawan otoritas sewenang-wenang, selalu membela kedaulatan pribadi bahkan di hadapan kemustahilan yang amat sulit. Maksudnya kira-kira simbolnya adalah bagi mereka yang menggunakan nama setan, gereja setan, nggak ada urusan dengan setan. Hanya diambil namanya sebagai simbol, lambang. Karena menurut kekristenan, setan adalah pemberontak. Itu menurut versi iman kita. Menurut iman kita, malaikat yang setia kan tetap malaikat. Malaikat yang memberontak kita menyebutnya setan. Nah, simbol itu yang dipakai. Bukan karena mereka percaya tentang adanya, tapi hanya menggunakan lambang setan bahwa kami pemberontak. Apapun yang tidak sesuai dengan kedaulatan pribadi, kami lawan. Jadi ukurannya apa? Pribadi. Maka ada kedaulatan pribadi. Freedomnya itu ada dalam diri. Sedangkan iman kita, ini sepertinya bagus untuk dunia modern. Karena dunia modern itu dunia yang menekankan kedaulatan pribadi. Itu dunia sekarang kita. Jadi apa-apa yang pribadi, privacy, apa dan lain sebagainya itu. Padahal dalam iman Kristen kita diajarkan ketundukan. Ingat Yakobus kemarin ya, tunduklah pada Allah, lawan iblis, iblis akan lari. Jadi iman artinya kan ketundukan sebenarnya. Kalau kita beriman kepada Yesus Tuhan, kita menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan Yesus. Nah, ini yang dibawa memang sepertinya asik ya. Dan kalau untuk masyarakat pada zaman sekarang yang berpikiran liberal, maju, hal seperti ini sangat memukau. Nilai-nilai kekristenan lalu menjadi tampak kuno. Kekristenan itu kan apa sih? Kayak nggak maju gitu loh. Kan? Contoh tadi, tunduklah. Ngapain tunduk? Kita punya kedaulatan, kan kira-kira begitu. Lalu coba bayangkan, kasih itu sabar. Yang kemarin ikut, jagalah bibir. Ngapain gitu? Nahan-nahan, nyesek, sakit di sini, malah stroke. Mending kalau marah ya diluapkan, kebebasan. Kamu maki saya 1 kali, tak maki 4 kali. Nah kan gitu, bagus kan? Sepertinya lebih memerdekakan, sepertinya lebih memerdekakan, memberi ruang-ruang pada pilihan-pilihan pribadi, memberi ruang-ruang pada kedaulatan, kebebasan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, apakah demikian? Belum tentu juga. Oke, ini masih bagian dari itu. Ini juga mengenai supernatural tadi. Yang menarik di sini, ya ini, ketika mereka diserang,
mereka kan menyebut diri agama juga di Amerika. Jadi religion, mereka mengatakan ini religion kami gitu. Tapi mereka ditanya, kalau kamu punya agama, religion, bagaimana kamu tidak percaya pada supernatural? Karena semua agama di dunia ini, apapun bentuknya, pasti percaya pada sesuatu yang supernatural, apapun itu. Mau disebut dewa, mau disebut dewi, mau disebut roh leluhur, tapi ada sesuatu yang di atas manusia kan. Agama apapun, tidak hanya kekristenan. Nah, mau itu totem, kalau di Amerika kuno kan mereka percaya mereka keturunan dari binatang-binatang apa, maka kan ada totem-totem itu ya, Raja Wali atau Kebo atau apa. Dulu kita keturunan Coro katanya. Lalu patungnya Coro dipasang di situ gitu. Loh, memang ada agama begitu, ada. Agama totem itu ada di masyarakat kuno. Oke, enggak masalah. Tapi ada sesuatu yang di atas gitu ya. Misalnya di agama Afrika beberapa kan ada, kita keturunan dari siapa yang dari langit dulu Raja Wali turun terus ngendok. Nah, endoknya itu netes, itu jadi leluhur kita gitu kan. Ada seperti itu namanya mitos-mitos pada zaman kuno. Ya dari Cungko, dari Indonesia pun ada gitu, sama seperti itu ya. Oke, kalau kamu menyebut diri agama, kenapa tidak percaya pada supernatural? Mereka membela diri, itu pikiran mundur itu kayak gitu. Kemunduran, lalu ketidaktahuan. Agama itu ya bisa percaya pada diri sendiri. Jadi sampai di sini sebenarnya kita sudah mulai bisa mendeteksi yang tadi tampak Kristen, tampak bagus, tampak membela hak-hak asasi manusia, tapi ini agama atau kepercayaan atau keyakinan yang berpusat pada diri. Apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan. Karena kamu bebas sebagai seorang pribadi. Ngapain harus sabar? Ngapain harus ikut kitab suci yang mengatakan kasih itu sabar? Karena dasarnya kita pemarah, marahlah. Kira-kira begitu. Kamu pakai bahasa simpel ya. Pakai bahasa simpel kira-kira begitu. Jadi apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan. Tidak ada boleh dan tidak boleh. Semua boleh. Ukurannya apa? Bisa kamu lakukan. Kalau kamu bisa melakukannya berarti boleh. Karena tidak ada yang tidak boleh di atas muka bumi ini. Kita mulai bisa mendeteksi di situ. Ya, artinya yang tadi tampak Kristen tidak terlalu Kristen, bahkan tidak Kristen. Nah, gitu. Kita ingat dosa pertama manusia yang membuat kemudian mereka jatuh pada hukuman abadi apa sih? Apa sih? Dosanya apa sih? Mengambil buah, tapi itu kan perlambangan ya. Semua pohon boleh kamu makan buahnya kecuali pohon yang di tengah. Berarti itu Tuhan mengatur begitu. Maka ketika manusia kemudian mengambil buah yang di tengah berarti apa? Ya artinya tidak lagi punya ketundukan, menjadikan dirinya sendiri aturan, adalah aturan dari Tuhan. Sebenarnya kan ini sama kira-kira. Dirinya sendiri adalah aturan, kedaulatan pribadi. Ini tentu dalam tinjauan iman Kristen. Ingat, iman Kristen itu ketundukan sebenarnya. Kalau kita tunduk di bawah otoritas, maka kita selamat, kira-kira gitu ya. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian yang ini agak-agak filosofis ya, saya kira makin ruwet kalau kita bahas. Tetapi yang bagian yang kita akan baca ini, kalau demikian, kalau kamu nggak percaya yang gaib, nggak percaya Tuhan, nggak percaya setan, bahkan nggak percaya itu semua ada, lalu kamu percayanya apa? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau demikian, apa yang kalian percaya? Lagi-lagi mereka membuat rumusan kepercayaannya bagus sekali. Yuk kita lihat. Bagus sekali dalam arti sangat memukau. Kami percaya akan akal budi. Nah, pikiran, akal budi. Empati berarti punya belas kasih kepada sesama. Pengetahuan dan 7 asas. Nah, ada 7 asas yang mereka buat. Coba baca asas pertama. Yuk sama-sama kita baca ya. Orang harus bertindak dengan belas kasih dan empati kepada semua makhluk sesuai dengan, lagi-lagi rumusan-rumusan yang mereka buat begitu mirip atau bahkan hampir sama atau bahkan sama dengan iman Kristen. Kita disuruh berbelas kasih apa enggak sih? Nah, mereka sama loh. Kita disuruh berempati apa enggak sih? Iya, mereka sama. Nomor 2, mari sama. Ya ini oke, ini enggak terlalu asik ini ya. Nah, ini yang menarik. Nomor 3.
Mereka percaya bahwa, sama-sama kita baca, tubuh seseorang tak boleh disakiti, tunduk hanya kepada kehendaknya sendiri. Kenapa landasannya? Karena materialisme. Berarti tubuh itu milikmu sendiri. Mau kamu apa-apakan tubuh itu, kamu punya sendiri, berarti kamu punya kuasa sendiri. Ini nanti nyambungnya kepada aborsi. Nah, begitu sampai pada aborsi, kita tahu apa yang bekerja di baliknya. Jadi mereka membenarkan aborsi, bahkan mendukung aborsi karena apa? Tubuhnya sendiri kok. Jadi kalau perempuan mengandung, kemudian menggugurkan kandungannya, bagi mereka itu tidak ada masalah karena apa? Bisa nggak seorang perempuan menggugurkan kandungannya? Bisa apa enggak? Bisa. Hukumnya berlaku kan? Apa yang boleh dan tidak ada. Tidak ada boleh dan tidak boleh. Yang ada hanya bisa. Kenapa kok orang bisa menggugurkan kandungan dan bahkan boleh bagi mereka? Karena diri sendiri. Nah, ini kemudian di titik ini, kalau dalam kultur Amerika itu sangat kuat yang namanya pendukung pro-life dan pendukung pro-choice. Pro-choice itu maksudnya seorang perempuan boleh memilih apapun atas tubuhnya sendiri. Karena kandungan bagian dari tubuh, jadi boleh aku menghidupkan ini, perutku ini yang dalam perut, boleh juga aku mematikan, tuk modar silakan. Karena ini tubuhku sendiri. Itu namanya pro-choice. Pro-life adalah kita. Gereja Katolik pendukung kuat pro-life di Amerika. Jadi ini nanti bagiannya dari politik masyarakat Amerika, pro-life dan pro-choice. Pro-life itu artinya tidak boleh ada janin yang dibunuh, karena bagi ajaran iman Katolik, janin umur berapapun adalah manusia, bahkan dalam bentuknya yang sangat lemah. Kalau manusia yang lemah dalam hukum Kristen haruslah dilindungi, kan begitu. Karena bahkan untuk meminta tolong saja belum bisa. Kalau kita membunuh orang dewasa, tak bunuh tuh, tolong, masih bisa teriak minta tolong, masih bisa membela dirinya kalau dia punya ilmu bela diri, masih bisa ngibrit lari kabur. Jadi bisa kabur, bisa melawan, bisa teriak minta tolong kalau manusia dewasa. Tapi dalam iman kita membunuh manusia. Ini manusia loh. Meskipun bentuknya belum sempurna, ini manusia loh. Bisa lari apa enggak? Enggak bisa. Lari wong sikile durung ono gitu. Gak ono sikile, belum jadi ya. Bisa melawan apa enggak? Oh, bisa melawan mau apa? Bisa teriak apa enggak? Enggak bisa. Nah, dalam hukum Kristen ini manusia paling lemah. Itulah kenapa dalam iman kita seorang yang melakukan dosa aborsi ekskomunikasio, terekskomunikasi karena pembunuhan yang vulgar, yang jauh lebih kejam daripada membunuh manusia dewasa. Nah, itu kalau sudah masuk ke sini, nanti kemudian kita bisa masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu bagian tentang aborsi. Ini oke, nanti kita bisa baca sendiri di slide saya ya. Ini agak-agak filosofis. Yang bagian terakhir supaya nanti bisa tanya jawab. Oh ya, ini dulu. Ritual ya. Ritualnya apa sih? Upacaranya apa? Mereka punya upacara atau ritual. Menarik sekali. Nah, ini satu, misa hitam. Nah, mereka menggunakan istilah black mass, misa hitam. Kenapa kok pakai istilah misa? Kok pakai gereja? Karena sekali lagi, gerakan ini adalah gerakan untuk memparodikan iman Kristen. Jadi dibalik-balik gitu loh. Misa hitam itu maksudnya apa? Yuk sama-sama kita baca. Sebuah perayaan hujat yang dapat menjadi ungkapan kemerdekaan dan kebebasan pribadi. Maka tadi saya ceritakan, saya punya videonya di HP saya. Dalam konferensi setan itu disobek-sobeklah kitab Injil atau Alkitabnya orang Kristen, dan itu merupakan bagian dari penghujatan. Kenapa kok kamu melakukan itu? Manusia bebas. Tabernakel kalau bisa ya mereka bisa saja misalnya melakukan sesuatu yang membuat melecehkan benda-benda suci, mecahin patung Bunda Maria, dan di Amerika nggak ada soal, karena kalau yang dipecah patung nggak ada hukumnya. Kalau yang dipecah kepala orang baru itu ada hukumnya. Itu repotnya kan. Nah, itu hujat bagi mereka diberi tempat. Kenapa orang boleh menghujat? Karena bebas. Nah, itu. Jadi apapun boleh. Menghujat boleh. Terima kasih. Sisa waktu 10 menit. Baik ya. Misa hitam. Nomor 2.
Anbaptisme. Yuk sama-sama kita baca. Peserta melepaskan tahayul yang dipaksakan tanpa persetujuannya sewaktu bocah. Nah ini juga nyerang iman kita. Kita membaptis bocah. Bocah atau bayi kan bagi mereka belum bisa milih. Kenapa kamu baptis? Pemaksaan kehendak. Jadi sebenarnya kalau sekarang ada orang Katolik yang punya pendapat jangan membaptis anak, nanti nunggu dewasa biar dia milih sendiri. Karena membaptis anak berarti apa? Berarti melanggar kebebasan. Dia sudah menganut paham dari gereja setan. Itu yang dipopulerkan di Amerika memang itu. Jadi jangan membaptis, jangan itu karena melanggar kebebasan. Sebenarnya itu logikanya dapat dilawan dengan logika yang begitu simpel. Kalau membaptis dianggap melawan kebebasan, berarti memilihkan makanan untuk bayi juga melanggar kebebasan. Memberi dia selimut juga melanggar kebebasan. Memberi dia susu juga melanggar kebebasan. Kalau begitu harusnya bayi itu ditaruh di halaman, di situ dikasih makanan dan apa biar milih sendiri. Modar-modaros itu gitu. Ini kan sebenarnya pemahaman yang sepertinya benar tapi malah tidak rasional gitu. Paham bahwa kita membaptiskan anak, kita memilihkan apa yang baik untuk anak, baik yang material, berarti menyusui, makanan, maupun yang spiritual kan gitu. Karena kita yakin sebagai seorang Katolik ada dimensi material, ada dimensi spiritual, dan itu kita berikan yang terbaik untuk anak, bukan? Jadi logika atau nalarnya kita rasional juga. Hanya mereka membalikkan itu melanggar hak asasi manusia. Ya tidak juga. Jadi ini kalau di Amerika perdebatan akal budi itu kuat sekali. Paham-paham rasional. Kalau kita nggak terlalu sih. Kalau kita ini kan baperan biasanya ya. Menyerang berdasarkan baperan. Kalau mereka diskusinya itu sangat rasional. Dibuktikan dengan argumen dan seterusnya. Tapi saya bagian ini juga tidak kurang argumen. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Karena kita yakin apa yang baik untuk kita bisa baik untuk anak, maka kita pilihkan. Yang jasmani kita pilihkan, kita dukung. Yang rohani kita pilihkan, kita dukung. Kira-kira gitu. Nalar atau argumen gereja Katolik kalau membaptis anak. Kalau kita bicara dengan mereka, argumennya harus begitu. Kalau bicara dengan yang lain, argumennya Alkitabiah. Ada. Bahwa di dalam Alkitab, kisah para rasul, bayi-bayi pun juga dibaptis ketika peristiwa Rasul Petrus membaptis keluarga Cornelius. Ada. Nah ini tergantung serangannya mau pakai apa, jawabannya beda-beda gitu ya. Selanjutnya ritual perusakan, wah ngeri juga ya. Oke, ini merusak karena bebas ya. Termasuk misalnya patung. Misalnya nih dulunya dia orang Katolik, kan punya patung. Wah ini tahayul semua, rusak. Dan merusaknya seringkali mereka demonstratif. Justru diperlihatkan atau malah disuting atau malah dipancarkan melalui YouTube dan lain sebagainya. Ini tahayul, Bunda Maria, pecah dan seterusnya. Karena apa? Bagi mereka perusakan itu merupakan lambang dari kebebasan pribadi. Itu membuat saya menderita, maka sekarang saya rusak. Terakhir, pemberontakan. Oke, ini bagian langsung dari simbol-simbol setan. Selanjutnya hari rayanya. Oke, yang menarik di sini adalah ini Lupercalia saya lewatkan. Tapi kalau kita baca juga baguslah ini Lupercalia ini. Perayaannya apa sih? Baca bagian kuning paling bawah. Perayaan otonomi tubuh, kebebasan seksual dan reproduksi. Jadi paham-paham mengenai kebebasan seksual itu juga mereka rayakan. Kenapa sih? Kembali kepada soal diri. Manusia bebas. Tidak ada yang tidak boleh. Apapun boleh kalau kamu bisa melakukannya. Lucu kan? Lucu tapi miris ya, gitu ya. Lucu sekali tapi miris. Oke, yang asik adalah ini nih, asiknya ini nih. Ini asik nih, ini asik. Ini bukan saya loh. Ini semua saya ambil sekali lagi dari situs resmi mereka. Jadi saya bukan sedang mengatakan sesuatu tentang mereka, tapi mereka yang berkata sesuatu tentang mereka sendiri. Saya hanya menerjemahkan dan menyampaikan. Halloween, jadi hati-hati. Uniknya memang kita sekarang di sini kemudian ini agak-agak dirayakan ya. Padahal Halloween itu sebuah hujat sebenarnya. Ini kan hello if.
Ini 31 Oktober. Kita ingat perayaan Gereja Katolik 1 Oktober 1 November apa? 1 November. Hari raya semua orang kudus. Dalam tradisi Gereja Katolik, orang kudus biasa digambarkan ada halo. Halo itu lingkaran kekudusan. Nah, ini halo malam orang-orang kudus, tapi dalam bentuk yang diparodikan. Maka yang muncul bukan orang-orang kudus, tapi demit. Jadi kalau Halloween itu berdandan dengan dandanan demit. Jadi kalau kamu malamnya ini merayakan Halloween, besok orang Katolik merayakan Hari Raya Orang Kudus, ini orang kudus kami. Hihihi. Nah gitu. Ini sayangnya adalah sudah masuk ke dalam kultur Amerika. Nah, tanpa sadar ini sebenarnya hujat terhadap perayaan Katolik 1 November. Yuk kita baca. Hari raya untuk merayakan kenikmatan dan memeluk kegelapan dan keindahannya. Jadi bagi mereka kegelapan itu indah. Bagi mereka dunia gelap itu indah. Mari kita rayakan. Karena besok orang Katolik merayakan santo-santo yang dianggap kudus, bersinar, terang, penuh kemuliaan. Kita rayakan kebalikannya. Kita rayakan kegelapan yang melawan terang. Kira-kira gitu. Jadi kalau ada orang-orang muda merayakan ini, sebenarnya mohon maaf, ini agak-agak. Kalau kita baca sejarahnya dan kultur Amerika dan dibawa ke sini tersebar ke seluruh dunia, itu tadi yang saya katakan, seperti hanya lucu-lucuan kan? Sepertinya hanya lucu-lucuan, tetapi itu merasuk gitu loh. Ah ini kan lucu-lucuan aja Romo gitu. Tapi ingat ini hari rayanya satanis loh ini. Nah gitu. Mau seorang Katolik merayakan hari rayanya satanis yang jelas-jelas memparodikan dan menyerang iman Kristen. Lucu kan? Kita merayakan hari raya musuh kita gitu. Wah, akhirnya malaikat Mikael kalah, hidup setan gitu. Lucu kan? Lucu kan? Lucu sebenarnya. Problem. Oke, saya kadang-kadang bicara begini yo, nggak tahan juga sih. Nah terakhir Sol Invictus. Nah ini yang mereka promosikan adalah 25 Desember itu dulunya hari raya orang kafir yang diambil alih oleh Gereja Katolik untuk dijadikan hari raya Yesus Kristus. Jadi mereka merayakan Sol Invictus. Jadi kalau kita 25 Desember Natalan, orang-orang satanis itu merayakan hari raya yang sama, tanggal yang sama. Dengan membuat klaim, orang Katolik nyolong hari raya kami. Ini dulu sudah ada pada zaman Romawi, kami merayakan Sol Invictus, kamu curi, sehingga kamu cap sebagai hari raya kelahiran Kristus. Kira-kira gitu klaimnya. Maka kalau kamu di internet mungkin setiap menjelang Desember ada serangan, Yesus tidak lahir 25 Desember apa dan sebagainya. Ya salah satunya juga dari promosi-promosi mereka, bagian dari untuk membelokkan iman kita dari kebenaran. Padahal saya bisa menjelaskan bahwa 25 Desember itu sudah dirayakan jauh sebelum orang Romawi merayakan Sol Invictus. Sejarahnya kira-kira singkatnya demikian. Dulu memang orang-orang Romawi adalah penyembah dewa-dewi, pagan, kafir gampangnya begitu. Kemudian Kaisar Konstantinus namanya, tahun 300-an menjadi Kristen. Lalu kemudian ada beberapa kaisar yang menjadi Kristen, tapi ada yang kembali kepada penyembahan lama. Lalu mereka mengangkat itu, 25 Desember dirayakan sebagai Natal, tapi kaisar yang kemudian murtad membuat semacam tandingan perayaan. Jadi duluan Natal sebenarnya. Perayaan Sol Invictus itu dibuat oleh mereka atau kaisar-kaisar yang ingin menandingi perayaan Natal dengan merayakan Sol Invictus. Sol itu matahari, Invictus kemenangan. Jadi merayakan kemenangan dewa matahari. Karena di belahan utara itu kan Desember kan musim dingin. Lalu ketika titik balik selatan dan kembali, wah matahari akan kembali, dewa matahari akan menang. Karena sebentar lagi kita akan mengalami panas. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan ini. Ya, terakhir ini aborsi yang tadi saya katakan. Singkat aja ya bagian ini ya.
Jadi mereka mendukung klinik aborsi, bahkan ada penggalangan dana, perhatikan itu, fundraiser ya, fundraising, mereka mengadakan penggalangan dana untuk mendukung klinik aborsi, ya macam-macam ini, karena bodily autonomy itu ya, otonomi tubuh, lalu mereka ingin supaya aborsi ini dilegalkan, ya, ini mereka menyerang pemerintah supaya bisa mengadakan ritual aborsi. Jadi mereka punya yang namanya upacara aborsi. Aborsi itu dirayakan. Karena apa? Merayakan kebebasan tubuh. Jadi kesimpulannya, nomor satu, mungkin nggak terlalu nyambung langsung dengan hidup kita. Jadi Bindoman salah milih tema kayaknya. Tapi nomor dua, memberikan pemahaman yang jauh lebih luas, karena ini sangat dekat dengan kultur masyarakat modern dan anak-anak muda. Kebebasan apa. Nah, boleh jadi dipilih ini supaya juga bisa punya antisipasi. Nomor tiga, mereka pendapat-pendapatnya, pandangannya tampak Kristen. Tetapi yang abu-abu itu dibaliknya sama sekali tidak Kristen, hitam. Dan ketika sampai pada bagian aborsi, kita tahu siapa yang bekerja di balik itu. Oke. Demikian, terima kasih. Shalom alaikum. Baik, Romo. Untuk pertanyaan yang pertama, Romo. Baik, pertanyaan, silakan. Ya. Ya, pertanyaan yang pertama. Hari ini kita kalau parkirnya itu tidak cukup di Bengawan 3 atau di Bengawan 1, kita boleh parkir di belakang di Gereja Katolik Bebas. Santo Bonifasius. Oh, yang puncaknya kelihatan itu ya? Ya, Santo Bonifasius. Nah, apakah bedanya Gereja Katolik Bebas dengan Gereja Katolik yang kita ikuti? Oh ya, di situ ada Gereja Katolik Bebas, di Bandung juga ada. Ini jawaban simpel lah, singkat ya. Abad 19 dulu di Belanda, itu ada uskup-uskup yang tetap pengen menjadi Katolik, tapi pengen bebas. Yaitu mereka membolehkan menikah, tidak lagi celibat. Jadi Katolik, tapi mereka kawin. Jadi uskupnya kawin apa segala macam. Nah, karena sejarah kolonial, dulu kan kita jajan Belanda. Beberapa kemudian bermisi ke Indonesia, ada di beberapa kota. Kalau tidak salah di Medan, di Bandung ada, tapi sudah kosong, nggak ada umat, nggak ada uskup, nggak ada imam. Dan di Surabaya ada 4 kota di Indonesia kalau tidak salah. Saya lupa yang satu lagi. Jadi bedanya apa? Ya jelas-jelas mereka pengen mau Katolik, tapi pengen bebas. Jadi Katolik kafetaria. Aku mau Katolik, tapi ini mau, ini nggak mau gitu. Kewajiban celibatnya kami nggak mau, tapi mau Katolik, mau tetap misa. Jadi sebenarnya Katolik apa tidak? Ya tidak, karena kemudian tahbisannya menjadi tidak sah, karena tidak punya garis apostolik. Demikian. Selanjutnya, Bu. Bagaimana pendapat Romo tentang itu ada di TikTok, saya pernah lihat juga ada imam yang menjadi DJ dengan ritual-ritual yang kurang lazim. Dan imam yang menjadi DJ itu konteksnya apa dulu kan? Ya, apakah konteks itu di liturgi, di ibadat atau di penyembahan? Nah, itu harus kita lihat konteks. Kalau imam menjadi DJ secara umum dia pakai pakaian DJ, tidak ada masalah sebenarnya kan? Tidak ada masalah dalam arti secara langsung tidak ada problem. Itu kan mungkin ada pesta lalu main, itu kan seperti imam main musik kira-kira gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau menjadi DJ dalam penyembahan lalu DJ. Selamat siang Romo, itu yang tanya saya tadi. Oh ya. Itu di konteksnya World Youth Day yang barusan ini Romo, kan ada satu orang imam yang dia berdiri di atas panggung, jadi ada meja gitu kan, dan dia memimpin anak-anak muda itu dia sambil memainkan musik techno dengan anak-anak muda. Oh, malah bagus sekali. Itu kan berarti bisa masuk kepada anak-anak muda kan? Artinya dalam konteks hiburan ya, konteks perayaan, mungkin semacam pesta gitu ya, seperti Romo main gitar, Romo, saya kira itu hal yang wajar ya, wajar. Ada itu Romo lain yang memberikan tanggapan dari konteks Romo yang tradisionalis ya. Kayak itu seperti sesuatu yang nggak umum, karena kalau dilihat dari anatomi imam kan tangan itu untuk memberkati dan konsekrasi ya. Tapi kenapa kok itu kok ya itu boleh, saya kira pendapat setiap orang boleh, tapi dalam arti untuk menjangkau anak muda, kalau pendapat saya it's okay.
Yang menjadi masalah kalau kemudian misa terus men-DJ. Nah, itu problem kalau itu ya. Di altar dia khotbah misalnya kemudian jedak-jeduk dalam homili, kalau untuk saya itu problem karena pelecehan pada misa. Tapi kalau konteksnya perayaan dalam arti ya namanya anak muda, kita harus pakai gaya atau ya pintu masuk anak muda. Kalau untuk saya pribadi, konteksnya apa dulu harus kita bedakan. Kalau itu konteks profan, it's okay. Nah gitu ya. Makasih Romo. Ya Romo, ada pertanyaan lagi. Kalau Jehovah Jireh itu bagaimana ya Romo? Apakah itu bertentangan dengan iman Katolik? Saya belum menelitinya, jadi saya belum bisa menjawab karena kalau pengetahuan terbatas kan tidak bisa menilai ya. Ya, baik. Yang terakhir Romo, Merry Christmas itu kalau ditulis Xmas gitu apakah berkaitan dengan Sol Invictus? Oh baik, ini hanya soal cara menulis ya. Merry Christmas itu kadang-kadang ditulis Xmas, Merry Xmas. Ini nggak ada hubungan dengan setan ya, nggak ada ya. Kita harus tahu ilmu anagram namanya. Pada zaman dulu orang Kristen ketika belum terlalu bebas sebagai orang Kristen kan ditindas oleh bangsa Romawi, membuat kode-kode tertentu, singkatan-singkatan tertentu untuk saling mengetahui. Nah, nama Kristus kalau ditulis di dalam bahasa Yunani, kan kita dulu nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani ya. Kristus itu huruf pertamanya adalah chi, tapi dalam bentuk seperti huruf X. Itu namanya huruf ki kalau bahasa Yunani. Bentuknya kayak huruf X. Jadi X, lalu ro seperti huruf P. Nah huruf pertama itu seringkali dipakai untuk menyingkat. Jadi kalau ada X itu dibacanya Kristus atau Christ. Nah maka karena bahasa Inggris Christmas itu berasal dari kata Christ's Mass, Christ itu Kristus, maka Kristusnya disimbolkan dengan huruf X, mengacu pada cara Yunani anagram yang menulis nama Kristus, huruf pertamanya huruf Yunani seperti huruf X itu huruf ki. Jadi Christos, Christ, Mass, Christmas, Xmas. Jadi enggak, tenang itu kalau itu aman, tulis saja. Jadi enggak ada urusan dengan setan dan sebagainya gitu ya. Begitu. Baik. Satu lagi terakhir pertanyaan dari Zoom Romo. Dari Zoom. Ya, bagaimana tanggapan Romo mengenai yoga? Kan ada juga meditasinya. Oke, jawaban singkatnya begini ya. Yoga itu gini. Yoga itu penyembahan pada dewa lain. Jadi menyembah ilah lain. Itu jawaban pertama dulu. Jadi berhubungan dengan penyembahan yang lain dan berhubungan dengan juga New Age movement. Tapi ada tapinya. Sekarang apa-apa yang senam itu dicap yoga. Nah, ini yang repot. Jadi kalau yoga asli itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Karena itu menyembah yang lain bagian dari New Age movement, repot. Tapi seringkali seperti yang senam itu sekarang apa-apa dianggap yoga. Membedakannya tidak gampang. Ya. Saya beri tips saja kecil. Kalau itu hanya berupa gerakan-gerakan agak aman, saya tidak mengatakan aman. Tidak pernah ada yoga yang aman. Agak aman karena berarti itu senam. Tapi kalau sudah mulai nanti disuruh ada memusatkan ini, memusatkan itu, menghitung berapa, mulai tidak aman, mulai kurang aman ya. Apalagi ada dengan satu kata-kata mantra. Kalau sudah ada mulai mantra tidak aman. Jadi jawaban singkatnya yoga itu sebenarnya bertentangan. Cuman masalahnya sekarang senam pun diberi nama yoga. Nah jadi yoga punya gradasi yang bertentangan sama yang agak aman. Membedakannya tidak gampang. Saya kira ini butuh satu session mengenai yoga ya. Lain kali diundang lagi Romo. Lain kali diundang lagi, baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Romo Bayu. Boleh minta doa penutup dan berkat sekalian nanti kita setelah itu persiapan untuk misa. Atau kita langsung sambung misa saja. Penutupnya adalah misa. Oh, penutupnya misa. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin pujian apa? Oh, ini Romo ada satu lagi, boleh Romo. Meditasi sama statusnya dengan yoga karena sekarang yang disebut meditasi itu rentangnya dari hitam sampai putih. Artinya meditasi yang apa dulu? Nah itu.
Saya tidak bisa menjawab dalam waktu 2 menit Bu untuk mengatakan ini boleh dan tidak. Karena ada meditasi yang jelas bertentangan dengan iman. Misalnya, saya beri contoh sebut merek, meditasi prana bertentangan dengan iman. Nah itu, contoh ya, contoh. Jadi meditasi itu sama statusnya dengan yoga. Apa-apa sekarang diberi cap meditasi. Memang ada yang sangat tidak sesuai, ada yang agak-agak aman, ada yang tidak aman. Nah gitu. Contoh kalau ada pranik-praniknya itu tidak aman. Gitu ya. Sorry ini temanya tidak bisa dijawab singkat karena harus dijelaskan persis satu persatu karena ini bagian dari namanya New Age Movement ya. Ini kan